warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sabila dengan NIM 2401410883. Di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila dengan NIM 2401414076. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan siklus makhluk hidup. Yang pertama ada tumbuhan putri malu. Dan selanjutnya ada siput. Makhluk hidup harusnya, bukan alat. Nah, jadi perkembangan siklus hidup siput ini merupakan proses pertumbuhan yang dialami siput sejak awal terbentuknya hingga menjadi dewasa dan mampu berkembang biak sejak dini. Siput termasuk hewan dari kelompok molus dan siklus hidupnya tergolong metamorfosis, tidak sempurna. Jadi siput ini tidak sempurna ya teman-teman, karena dia tidak mengalami perubahan bentuk atau yang sangat drastis seperti kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu kan makhluk yang sempurna. Kalau siput ini dia tidak sempurna karena dia metamorfosis. Nah, yang pertama itu dia bertahap telur. Siklus hidup siput dimulai dari telur. Siput umumnya berkembang biak dengan cara-cara bertelur. Siput biasanya diletakkan di tempat yang lembab seperti tanah, bawah daun. Siput ini dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan telur. Ya, ini bisa bertelur ya teman-teman, tergantung jenisnya. Kalau ini nggak tahu jenisnya laki-laki atau perempuan. Nah, telur siput itu berbentuk kecil, bulat, dan berwarna putih atau seperti transparan. Setelah beberapa hari atau minggu dia lahiran menetas, tergantung kondisi lingkungannya, seperti telurnya akan menetas. Yang kedua, tahap siput muda atau anak siput. Setelah menetas, keluarlah siput kecil yang disebut siput muda. Pada tahap ini, bentuknya sudah mirip seperti dengan siput dewasa, hanya saja ukurannya yang kecil dan cangkangnya masih sangat tipis, seperti lunak. Ini kan udah dewasa karena dia cangkangnya udah keras. Siput muda mulai belajar bergerak mencari makanan sendiri, biasanya berupa daun, lumut, atau sisa-sisa tumbuhan. Nah, yang ketiga, tahap pertumbuhannya ini, siput muda akan terus tumbuh dengan cara memperbesar tubuh dan cangkangnya. Cangkang siput akan menjadi semakin keras dan kuat seiringnya waktu. Proses pertumbuhan ini dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan makanan, kelembapan, dan suhu lingkungan. Siput mengalami pertumbuhan bertahap tanpa perubahan bentuk yang mencolok atau sehingga disebut metamorfosis tidak sempurna. Jadi tahap keempatnya yaitu siput dewasa. Setelah mencapai umuran tertentu, siput menjadi lebih dewasa seperti ini ya. Nah, pada tahap ini organ tubuhnya sudah berkembang sempurna dan siap untuk berkembang biak. Banyak jenis siput bersifat hermafrodit, artinya memiliki alat reproduksi jantan dan betina dalam satu tubuh, tetapi tetap membutuhkan pasangan untuk bertukar sperma. Jadi kesimpulannya yaitu siklus hidup siput ini terdiri dari telur, siput muda, pertumbuhan, siput dewasa, dan bertelur kembali. Milk tea, drink milk tea. Milk tea, just for me. Milk tea, drink milk tea. Milk tea, just for me. Hot, milk tea, hot. When I touch, nice, milk tea, nice. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai perkembangan siklus makhluk hidup tumbuhan putri malu. Perkembangan siklus makhluk hidup putri malu adalah proses perubahan yang dialami tumbuhan sejak biji hingga menjadi tanaman dewasa yang dapat berkembang biak kembali. Tumbuhan putri malu dikenal dengan nama ilmiah Mimosas ponica dan memiliki ciri khas daun yang menutup saat disentuh. Siklus tumbuhan putri malu yaitu 1. Tahap biji. Siklus hidup dimulai dari biji-biji. Putri malu biasanya berasal dari buah yang sudah tua dan kering. Biji ini dapat tersebar ke tanah melalui angin, air, atau aktivitas hewan. Jika berada di lingkungan yang sesuai tanah subur, cukup air dan cahaya matahari, biji dan mulai tumbuh. 2. Tahap perkecambahan.
Pada tahap ini, biji mulai berkecambah. Kulit biji pecah dan muncul akar kecil, akar lembaga yang tumbuh ke dalam tanah. Kemudian batang kecil mulai muncul ke atas permukaan tanah, diikuti dengan daun pertama. Tahap ini secara penting karena menentukan apakah tanaman dapat tumbuh dengan baik atau tidak. Selanjutnya, tahap tumbuhan muda. Setelah berkecambah, tanaman ini memiliki fase muda. Pada fase ini, putri malu mulai memiliki beberapa daun kecil yang masih sederhana. Akar semakin kuat, menyerap air dan nutrisi dari tanah, sedangkan batang mulai tegak. Daun putri malu pada tahap ini sudah mulai menunjukkan identitasnya yang dapat menutup jika disentuh, meskipun belum sekuat tanaman dewasa. Selanjutnya, tahap tumbuhan dewasa. Tanaman putri malu tumbuh menjadi dewasa dengan batang yang lebih kuat, daun yang lebih banyak, dan akar yang berkembang dengan baik. Pada tahap ini, tanaman sudah mampu melakukan fotosintesis secara maksimal. Selain itu, tumbuhan mulai berbunga. Bunga putri malu berbentuk bulat kecil berwarna ungu, kayak gini ya, atau merah muda. Tahap selanjutnya, tahap berbunga dan berbuah. Setelah bunga mekar, menjadi proses penyerbukan yang dapat dibantu oleh angin atau serangga. Setelah itu, bunga akan berkembang menjadi buah kecil yang berisi biji. Selanjutnya, tahap penyebaran biji. Buah yang matang akan mengering dan pecah. Kemudian, bijinya jatuh ke tanah atau terbawa oleh lingkungan sekitar. Biji tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru sehingga siklus hidup kembali berulang. Jadi kesimpulannya, siklus hidup tumbuhan putri malu yaitu biji, berkecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbuah,